Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua rezeki yang banyak. Ya, rezeki apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, umur panjang. Yang kedua adalah rezeki kesehatan, karena itu penting. Yang ketiga adalah pekerjaan kita sampai sekarang masih ada, itu juga rezeki. Jadi ya kita harus bersyukur dan senantiasa mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di padang mahsyar. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman subscriber Fikri Maulana maupun penonton yang berkunjung ke channel ini, terima kasih banyak sudah hadir dan berkunjung ya. Semoga yang menonton maupun yang subscribe channel ini mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya, dimudahkan segala urusannya dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kita bakal membahas buku yang sama ya teman-teman. Masih ada lanjutannya, seriesnya masih berlanjut ini, yaitu dengan tema cahaya dan kegelapan. Bukunya yaitu Kegelisahan dalam Kegelapan. Oke, kita sudah membahas sampai kepada kalimat dia begitu setia pada sebuah jalan walaupun jalan itu membawanya kepada kegagalan. Tapi apa yang harus dilakukan agar semua menjadi tetap baik-baik saja? Nah, itu sudah kita bahas kemarin, ya, yaitu tentang materi optimisme hidup. Jadi teman-teman harus optimis dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan harus optimis. Ya, walaupun itu kebaikan, ya, yang kecil kita harus optimis bahwa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita lanjut ke hikmah selanjutnya. Kita lanjut ke tulisan saya selanjutnya, yaitu jalan itu selalu dia lalui tanpa dia tahu resikonya. Dia nikmati penderitaan dan ketakutan itu seorang diri. Kita harus membahas ini dalam tiga maksud atau tiga inian. Jalan itu selalu dia lalui, itu yang pertama. Jadi makna ada tiga. Yang pertama ini, jalan itu selalu dia lalui. Artinya dia selalu berlatih, dia selalu belajar dari kegagalan dia, dari kesalahan
dia, dan dari belajar itulah dia mendapatkan kemudahan di dalam melakukan sesuatu yang dia kerjakan secara lama gitu waktunya, secara terus menerus. Jalan itu selalu dia lalui. Jadi kita ini manusia gitu kan. Kadang kita menghadapi yang namanya kegagalan. Kadang kita tidak karena capek ya kan, dengan rutinitas dan jadwal ataupun lagi bad mood gitu kan. Lagi kalau perempuan itu kan lagi bad mood, lagi tidak kondusif suasana hatinya, maka pekerjaannya juga nanti jadi berantakan. Jadi menjaga perasaan juga penting dalam hal pekerjaan. Dalam hal apapun itu menjaga perasaan juga penting. Ya, dalam hal apapun. Ya, dalam hal aktivitas sehari-hari, teman-teman harus bisa menjaga perasaan teman-teman. Ya, bukan hanya menjaga diri sendiri akan tapi menjaga perasaan orang lain juga perlu. Tapi yang paling basic adalah menjaga perasaan diri sendiri. Karena kita kalau menjaga perasaan orang lain terus-menerus, perasaan kita tertinggal. Ya, perasaan kita dihiraukan. Lama-lama ya kita jengkel juga. Lama-lama kita kesal juga. Kita memperhatikan dia tapi dia tidak membalas. Kita memberikan perhatian tapi dia balas dengan cuek. Oke. Tanpa dia tahu resikonya, dia nikmati penderitaan dan ketakutan. Itu yang kedua. Ya, ada 3 makna dalam satu kalimat ini. Ya, yang pertama, jalan itu selalu dia lalui. Yang kedua adalah tanpa dia tahu resikonya, dia nikmati penderitaan dan ketakutan. Ya, dia nikmati prosesnya. Itulah ya, seorang laki-laki harus menikmati proses kehidupannya. Seorang perempuan juga sama. Tidak ada yang namanya disparitas gender dalam hal ini. Semua sama, semua mendapatkan hak yang sama, bekerja, laki-laki perempuan sama bekerja. Ya, cuman yang berbeda adalah mengandung dan melahirkan itu sekaligus menyusui, itu beda ya. Tidak bisa digantikan peran itu, dan akan terus perempuan yang dibebankan tugas seperti itu. Nah, ini bukan tidak adil, ini takdir ya. Ya kan? Ini takdir yang harus diterima oleh perempuan. Nah, ya itu alasan yang paling dasar ya untuk mengeles ya. Karena tidak ada jawabannya sama sekali kenapa perempuan harus hamil, kenapa perempuan harus mengandung, perempuan harus hamil 9 bulan dan harus melahirkan juga, menyusui juga. Itu kan fitrahnya perempuan. Oke. Dia nikmati penderitaan dan ketakutan itu ya. Yang ketiga adalah seorang diri. Kenapa kalimatnya 2, seorang diri? Karena ini 2 kalimat yang sangat mengajarkan kita untuk keberanian. Jadi materi ini adalah keberanian. Materi keberanian hidup. Yang pertama adalah materi optimisme hidup, yang kedua adalah materi keberanian dalam hidup. Teman-teman, keberanian dalam hidup seringkali membuat kita
mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Sikap-sikap kita yang berani seringkali membuat kita merasa percaya diri dengan apa yang kita kerjakan. Bukan sombong atau bagaimana ya, tapi kepercayaan diri itu perlu, teman-teman, dalam hal apapun, baik pekerjaan maupun belajar ya. Teman-teman harus percaya bahwa teman-teman bisa. Jadi teman-teman harus mengerti dan memahami bahwa belajar materi pada kesempatan kali ini adalah keberanian dalam hidup harus diterapkan ya. Jalan yang dia lalui dia nikmati, itu artinya kan dia berani mengambil risiko. Bisa saja dia resign, berhenti, tapi dia tetap di jalan yang dia lalui itu, walaupun banyak sekali duri-duri tajam yang menghalangi jalannya gitu. Tapi dia selalu berjalan melewati ataupun menginjak duri-duri tajam itu. Dia nikmati duri-duri itu menusuk kakinya, dia nikmati, dia totalitas, dia ikhlas, dia cinta dengan pekerjaannya, dia ya itulah. Kadang cinta maupun itu kan buta gitu ya. Inilah cinta pada pekerjaan, cinta pada bidangnya yang membuat orang itu buta akan pekerjaan yang lain yang mungkin lebih aman, nyaman, dan sejahtera gitu. Tapi dia memilih sesuatu yang seperti itu, yaitu fashion, yaitu fashionnya. Tapi teman-teman harus pahami bahwa itu hanya diaplikasikan kepada seseorang yang benar-benar sudah suka dengan pekerjaannya. Kalau orang yang suka ganti-ganti pekerjaan ya jangan meniru ucapan saya. Jangan menikmati gitu kan. Harus cepat-cepat cari referensi yang lain, cari pekerjaan yang lain gitu. Kalau misalkan kamu cinta dengan pekerjaan itu ya totalitas lah dengan pekerjaan itu. Jangan lalu kamu merasa itu kan saya pengen menyerah saja gitu. Itu juga tidak baik untuk dirimu sendiri gitu. Kamu harus lebih baik gitu dari orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Kamu harus lebih baik lagi. Oke, cukup sekian dari saya ya, singkat, padat, jelas ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.